membangun kebijakan kolaboratif penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kesehatan sebagai proyek perubahan dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 Angkatan 59 tahun 2024. Bareskrim dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri Nopol Kep 22 6 Romawi 2004 bertanggal 30 Juni 2004 tentang organisasi dan tata kerja Bareskrim. Peraturan ini menyebutkan Bareskrim Polri dipimpin oleh Kabareskrim dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Kendati demikian, sebelum pemisahan TNI dan Polri, Bareskrim juga telah dibentuk, yakni pada 7 Juli 1997. Dibentuk Korps Reserse Polri berdasarkan Surat Keputusan Panglima ABRI nomor Kep 10 7 Romawi 1997 tentang validasi organisasi di lingkungan Polri. Bareskrim merupakan unsur pelaksana utama Polri di tingkat markas besar. Bareskrim dipimpin oleh Kepala Bareskrim atau Kabareskrim yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. Dalam lampiran Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan, tugas Bareskrim adalah membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum, serta pengelolaan informasi kriminal nasional. Struktur organisasi di tubuh Bareskrim Polri memiliki 4 unsur utama, yakni yang pertama, unsur pimpinan, yang kedua, unsur pembantu pimpinan, yang ketiga, unsur pelaksanaan staf khusus atau teknis, dan yang keempat, unsur pelaksana utama. Direktorat Tindak Pidana Tertentu merupakan bagian salah satu dari unsur pelaksana utama yang menangani kejahatan atau tindak pidana tertentu yang salah satunya tindak pidana di bidang kesehatan. Tindak pidana di bidang kesehatan yang terjadi terakhir ini cukup meresahkan. Di antaranya, peredaran obat ilegal, penyalahgunaan obat hingga malpraktek, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berdampak serius pada pasien atau masyarakat. Dari banyaknya laporan atau pengaduan dari masyarakat atas dugaan tindak pidana di bidang kesehatan atau malpraktek, sampai saat ini belum ada kepastian hukum karena belum dibentuk majelis yang berwenang memberikan rekomendasi. Konsep rekomendasinya pun perlu disusun secara kolaboratif yang tentunya diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama terkait regulasi sebagai konsep yang ideal dan mampu diimplementasikan oleh penyidik Polri atau PPNS sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Saat ini Polri dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan memerlukan penguatan mekanisme limitatif karena dengan belum adanya peraturan turunan dan penjelasan teknisnya sehingga proses hukum yang dilakukan mengalami stagnan prosedur sehingga berpotensi menimbulkan cacat hukum dan rentan gugatan. Penguatan mekanisme limitatif dapat dilakukan dengan terbentuknya Majelis Kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menjadi salah satu bagian prosedur penegakan hukum tindak pidana kesehatan. Dengan merujuk data bahwa dalam 2 tahun terakhir, tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, ada 14 kasus malpraktek. Dari kasus tersebut, korban pasien mengalami luka permanen bekas operasi hernia, tetap mengeluarkan nanah dan darah, hingga beberapa korban pasien meninggal dunia. Maka kolaboratif penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kesehatan harus berjalan dengan proses yang baik dan efektif, guna memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban.
specifically perlunya membangun kebijakan kolaboratif penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kesehatan agar penegakan hukum di bidang kesehatan berjalan efektif. Saya Dante Saxono Harbono, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, memberikan dukungan kepada Kombes Pol Indra Lustrianto Astono, SHMSI, terhadap proyek perubahan yang berjudul Membangun Kebijakan Kolaboratif Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Kesehatan untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 LAN RI Angkatan 59 tahun 2024. Semoga proyek perubahan ini membantu dalam membangun kebijakan kolaboratif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kesehatan. Saya Dr. Prasetyo Edi, Ketua MKDKI. Saya sangat mendukung proper membangun kebijakan kolaboratif penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kesehatan. Sangat penting kolaborasi kebijakannya, karena memang sengketa medis itu suatu hal yang tidak mudah untuk diselesaikan, butuh koordinasi yang baik antara majelis disiplin pasti sama stakeholder yang lain dan pasti dengan polisi tentunya. Demikian. Saya Dr. Rahmat Fitriadi MKes MH selaku pengurus Arsada Pusat di bidang legal dan hukum. Dengan ini menyatakan dukungan penuh atas gagasan penulisan proyek perubahan yang diinisiasi oleh Komisaris Besar Polisi Indra Lutrianto Astono SHMSI selaku peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 Angkatan 59 tahun 2024 di ASN Corporate University LAN Pejompongan tentang membangun kebijakan kolaboratif penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kesehatan. Diharapkan dengan inovasi dan kolaborasi penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kesehatan dapat mewujudkan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan terhadap korban dan keluarga korban atas pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Dalam rangka mari cegah dan selamatkan masyarakat Indonesia dari tindak pidana malpraktek.